Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ya talabah, alhamdulillah wa syukurillah nahnu fi hadhil fursa al-thamina al-qayyimah al-ghaliyah naltaqi marra ukhra qubayla au Idul Fitri au fi awakhir syahr Ramadan karim mubarak wa fi hadul fursa asamina al fursa litaqdimil mawad al yakni ufawid ila yakni al mujmu'al ula yakni syakhsani sayuqaddimani nataijima at-takhliliyah min mada al maqala almiyah allati ustirat fi ikhtal dawriyat al muhakkama al mustawa al qaumi aw al mustawa al alami wa qabla nahnu أنا نسمع ونهتم ونلاحظ يعني نتائج تحليل أو مراجعة المقالة العلمية. هيا نبدأ أولا لقاءنا بقراءة أم القرآن على هدينا صالح الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. طيب من الآن سيقدم أنا قد ماذا قد ماذا حملت يعني المواد من الطلبة من المجموعة الأولى. تفضل من؟ صوتي مسموع. مسموع. نعم شكرا. سأشير الشاشة. منظور. نعم منظور يا شيخ. منظور جدا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah amma ba'du. Di hadan nahar sa'uqaddimu lakum yakni bil mawdu' penerapan model discovery learning pada materi teks cerpen dengan menggunakan media Canva for Education. Nah, untuk artikel ini yaitu khusus untuk pembelajaran bahasa Indonesia karena di salah satu materi pembelajaran bahasa Indonesia juga terdapat materi yaitu materi cerpen seperti itu ya. Dan ini diambil dari jurnal pendidikan dan pembelajaran bahasa Indonesia. Ini siapa yang presentasi ini siapa? Saya Ustadz. Mutiara. Naam. Oke, Mutiara. Untuk referensi yang saya ambil yaitu jurnal lain, yaitu milik Muhammad Fikri Sunarto dan Nur Amalia dengan judul Penerapan Model Discovery Learning Guna Menciptakan Kemandirian dan Kreativitas Peserta Didik. Nah, ini diambil dari jurnal Bahtera, Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra. Sedangkan yang saya analisis dari Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Bahasa Indonesia. Untuk yang saya bahas pada judul jurnalnya guna menciptakan apa tadi? Kemandirian ya? Yeah, guna menciptakan kemandirian dan kreativitas peserta didik. Kemandirian dan kreativitas peserta didik ya? Yeah. Oke. Pada siang hari ini yang dibahas sesuai dengan template yang Ustadz share di grup, yaitu yang pertama ada ringkasan, kemudian masalah dan relevansi judul, pertanyaan penelitian, kemudian metode penelitian, penyajian data, dan terakhir pembahasan hasil. Ya. Yang pertama ada ringkasan. Dalam ringkasan penelitian ini cukup detail dengan membahas jawaban dari rumusan
masalah yang dipaparkan, yaitu terkait pelaksanaan hasil pembelajaran dan kendala saat pembelajaran. Nah, punten banyak yang itu. Untuk ringkasan sendiri dalam jurnal yang diambil, karena judulnya adalah penerapan model discovery learning pada materi teks cerpen dengan menggunakan media Canva for Education, dalam ringkasan tersebut sangat-sangat detail membahas bagaimana sih hasil penelitian ini, seperti itu. Dan memaparkan rumusan masalah secara detail juga, pelaksanaan, hasil pembelajaran, dan kendala saat pembelajaran. Setelah ini akan kita lihat bersama. Kemudian yang kedua tentang masalah dan relevansi judul. Nah, masalah biasanya dipaparkan pada pendahuluan, ya, di pendahuluan, dan bagaimana sih relevansi terhadap judul. Biasanya ada di pendahuluan itu tadi tidak sesuai dengan judul yang diambil, ada miskom dan tidak klik gitu. Nah, ternyata dalam jurnal ini, artikel ini yang saya analisis pada bagian pendahuluan yang menjelaskan sedikit ulasan alasan penelitian sudah cukup mewakili dalam pemilihan judul. Ya. Untuk alasannya, jurnal tersebut atau peneliti mengambil bahwa di sana dijelaskan ini jurnalnya terbit tahun 2021. Sedangkan penelitiannya diambil setelah kebijakan pemerintah pada PTM terbatas, ya, pembelajaran tatap muka terbatas, seperti itu. Sehingga di kelas atau di sekolah melaksanakan pembelajaran, satu kelas dibagi menjadi 2 kelas, yaitu 50%, 50%, seperti itu. Nah, pada tahap awal pembelajaran tatap muka terbatas ini, itu menjadi momok yang cukup serius dihadapi oleh guru yang sebelumnya sudah melakukan daring yang cukup lama, kemudian melakukan pembelajaran tatap muka, tapi pembelajaran tatap mukanya secara terbatas, 50%, 50%. Kemudian, sehingga yang sebelumnya pembelajaran daring tidak mencapai kompetensi atau mencapai kemampuan pengetahuan yang bisa meningkatkan pengetahuan peserta didik itu kurang greget dan tidak tercapai. Nah, pembelajaran tatap muka ini itu hanya sekedar via WA, hanya via WhatsApp, ya. Karena pembelajaran daring yang kita ketahui pada awal-awal masih belum ada teknologi yang mendukung, karena mungkin masih bingung terhadap masalah kesehatan, bukan masalah pembelajaran, ya. Tapi selama sudah jalan beberapa bulan, mulai pembelajarannya diperbaiki, ada teknologi baru, termasuk Canva. Canva ini dilakukan pada penelitian ini itu di Bali, yaitu di daerah Singaraja, Bali. Seperti itu. Nah, sebelumnya pembelajaran daring hanya by WhatsApp group, ya, hanya mengirim materi, mengirim latihan. Nah, setelah pembelajaran tatap muka, guru berinovasi memakai Canva design seperti itu untuk lebih menarik peserta didik untuk lebih memahami materi seperti itu. Dan yang terpenting, masalah dan relevansi judul pada artikel ini sudah sangat berkaitan. Kemudian terdapat pertanyaan penelitian. Dalam pertanyaan penelitian atau rumusan masalah yang diambil cukup jelas, yaitu terdapat 3 pertanyaan dalam artikel ini. Nah, yang pertama itu bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran cerpen dengan model discovery learning? Ya. Kemudian yang kedua, bagaimanakah hasil pembelajaran cerpen dengan metode discovery learning? Dan yang ketiga, bagaimana kendala yang dialami guru dan peserta didik dalam pembelajaran cerpen? Nah, pertanyaan masalah atau yang diambil dalam penelitian ini, yang diungkap dalam penelitian ini ada 3 poin. Yang pertama itu pelaksanaan pembelajarannya seperti apa, kemudian hasil pembelajaran cerpen yang melalui Canva itu tadi seperti apa, dan yang terakhir bagaimana sih kendala yang dilakukan oleh guru dan peserta didik. Apakah
berpengaruh pada hasil peserta didik seperti itu. Jadi ada 3 poin yang dibahas. Nah, sedangkan untuk metode penelitiannya sendiri, ya, metode penelitian sudah cukup sesuai karena metode yang diambil itu adalah deskriptif kualitatif, ya, di mana itu untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian sehingga menggunakan deskriptif kualitatif seperti itu. Nah, untuk metodenya sendiri itu ada sumbernya, itu pakai probability sampling ya, itu peserta didik kelas 9A1. Nah, ini peneliti memiliki alasan kenapa kok memilih kelas 9A1 gitu. Kok enggak A3? Karena di jurnal sendiri ditulis bahwasannya di kelas tersebut anaknya atau peserta didiknya itu yang kalau bahasa Arabnya di mutawasid, sudah pintar-pintar semua, tinggal memoles saja seperti itu. Kemudian pengumpulan datanya di sini ada observasi, ada dokumentasi dan wawancara. Nah, untuk observasi sendiri itu dilakukan untuk menjawab bagaimana proses pelaksanaan, kemudian hasilnya bagaimana, dan juga kendalanya seperti apa. Jadi semua rumusan masalah itu bisa dijawab dengan observasi. Kemudian kalau dokumentasi itu hanya pelaksanaan saja. Kalau wawancara itu kendala. Nah, nanti di jurnal tersebut juga disampaikan wawancaranya itu kepada guru saja. Kalau di murid tidak ada wawancara, hanya di gurunya saja yang diwawancara. Ada beberapa pertanyaan yang disampaikan atau dilontarkan kepada guru. Kemudian ada analisis. Analisis sendiri itu sudah cukup terkenal ya. Modelnya Mills and Hepburn seperti itu. Analisisnya ada reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan seperti itu. Nah, setelah ini akan kita bahas. Untuk penyajian data sendiri, reduksi ini itu adalah tahap awal seorang peneliti untuk memfokuskan hal yang penting, seperti ya, memfokuskan hal yang penting atau merangkum sesuatu yang dibutuhkan oleh peneliti. Misalnya ada banyak sekali hasil yang telah diperoleh peneliti di dalam penelitian di sekolah ini. Nah, seorang peneliti hanya cukup mengambil ringkasan atau rangkuman yang sekiranya dibutuhkan oleh penelitinya. Tadi rumusan masalahnya ada pelaksanaan, kemudian ada hasil dan kendalanya seperti apa, seperti itu. Kemudian ada penyajian data. Ya, penyajian data sendiri itu nanti di dalam jurnal tersebut itu dibahas atau dipaparkan bagaimana proses kegiatan belajar mengajar guru dari awal hingga akhir seperti itu. Jadi bagaimana yang pertama, bagaimana guru itu tadi mempersiapkan KBM dan mempersiapkan mungkin sumber belajar, terus rencana pembelajaran dan lain sebagainya, dan itu juga diteliti oleh peneliti tersebut. Apakah RPP-nya, silabusnya, itu sudah sesuai dengan apa yang diajarkan atau tidak? Apakah sudah tercapai tujuan pembelajarannya atau tidak? Kemudian, apakah sumber belajarnya sesuai dengan apa yang diinginkan seperti itu? Kemudian penilaian, ada penyajian datanya, tadi ada pelaksanaan, kemudian yang kedua ada penilaian atau hasil pembelajaran. Nah, di sini peneliti juga membahas atau mengulas bagaimana cara penilaian yang diambil atau hasil pembelajaran yang diambil oleh guru kepada peserta didik. Nah, di sini guru juga memiliki rubrik penilaian yang tercantum pada RPP.
Nah, penilaian rubrik tersebut ada rubrik media peserta didik, ya. Kemudian ada rubrik presentasi dan rubrik hasil pembelajaran. Nah, karena yang seperti kita ingat bahwa model pembelajaran discovery learning itu kan lebih fokus kepada peserta didik gitu ya, difokuskan kepada peserta didik sehingga waktu pembelajaran materi cerpen guru yang awalnya itu hanya monoton, nah kini sudah mulai mempoles bagaimana kegiatan pembelajarannya. Ya, terus kemudian di awal itu setelah pembukaan ada stimulus yang diberikan oleh guru untuk peserta didik. Setelah diberikan stimulus, diberikan analisis, ya, diberikan suatu materi yang berkaitan dengan cerpen, kemudian peserta didiknya diperintahkan untuk menganalisis hasil tersebut. Seperti itu. Nah, sehingga rubrik penilaian tersebut, nah setelah dianalisis itu tadi, itu dirangkum di Canva ini, diedit, kemudian ada yang membuat pamflet, ya, pamflet desain visual, ada juga yang bikin video. Nah, kemudian setelah membuat itu tadi, membuat semuanya, baru di akhir ada proses presentasi hasil belajar Ananda atau hasil peserta didik. Bagaimana analisis yang didapat, namun dengan presentasi menggunakan Canva itu tadi, seperti itu. Sehingga penilaiannya, rubrik penilaiannya ada rubrik penilaian peserta didik, rubrik media peserta didik, yaitu Canva itu tadi ya. Kemudian ada rubrik presentasi, bagaimana peserta didik mempresentasikan hasil analisisnya. Kemudian ada rubrik hasil pembelajaran. Nah, ini hasil finalnya atau nilai finalnya dari peserta didik seperti itu. Kemudian yang terakhir, ada yang ketinggalan, kendala. Dan penyajian datanya ada yang terakhir, ada kendala. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa untuk mencari apa sih kendala yang dilaksanakan atau dirasakan oleh peserta didik atau guru. Nah, kendala ini itu dicari melalui wawancara. Namun peneliti di sini hanya wawancara guru saja, wawancara guru. Selebihnya hanya melalui observasi peneliti. Seperti itu. Kemudian hasil pembahasan. Hasil pembahasan dari jurnal tersebut dapat kita lihat dalam hasil dan pembahasan yang dilakukan cukup singkat dan kurang mendalam. Hanya 2,5 lembar saja, padahal metode yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, dan dalam artikel tersebut tidak dicantumkan penelitian terdahulu yang sesuai. Nah, menurut saya pribadi sebagai reviewer, untuk hasil pembahasan sendiri dengan metode analisis deskriptif itu dengan 2,5 lembar itu tidak cukup. Tapi sebenarnya dari 2,5 halaman tersebut memang sudah cukup mewakili hasil dari keseluruhan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang peneliti ungkap di pendahuluan. Namun ada yang kurang mendalam karena di situ terdapat ada rubrik penilaian. Rubrik penilaiannya masih tidak cukup untuk dianalisis, hanya sekelumit saja dianalisis seperti itu. Dan untuk kekurangan yang lain itu di dalam jurnal tersebut tidak mencantumkan penelitian terdahulu, sehingga peneliti tidak ada bandingan dengan penelitian terdahulu, hanya penelitian yang dilakukan oleh peneliti sendiri seperti itu. Kemudian, nah dalam komentar reviewer sendiri, itu dalam jurnal
M. Fikri dan Nur Amalia menyebutkan bahwa discovery learning adalah model pembelajaran yang dapat memecahkan masalah yang akan bermanfaat bagi anak didik dalam menghadapi kehidupan di masa mendatang. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa memang discovery learning ini lebih banyak peserta didik yang aktif, ya, yang aktif dalam pembelajaran. Nah, jurnal lain, ya, referensi lain itu menyebutkan bahwa discovery learning ini bisa memecahkan masalah yang akan bermanfaat bagi anak didik dalam menghadapi kehidupan yang masa datang, gitu. Sesuai dengan pendahuluan bahwa memang sebelumnya itu guru cukup susah mencapai tujuan pembelajaran yang sebelumnya hanya by WA, ya, hanya monoton saja by WA group, ya. Kemudian guru berinovasi menggunakan Canva. Nah, inilah yang bisa kita sandingkan dengan pengertian atau paparan dari jurnal Muhammad Fikri dan Nur Amalia bahwa model discovery learning ini bisa memecahkan masalah seperti itu. Yang dulunya melalui WA saja, nah sekarang berinovasi kepada Canva, ya, desain Canva. Nah, tidak cukup dengan model Canva saja, desain Canva saja, tapi nantinya peserta didik juga akan mempresentasikan hasil analisis yang sudah dibagikan oleh guru, ya. Karena desain Canva ini sudah termasuk teknologi, ya, sudah teknologi, sudah visual, ya, maka ini sudah bisa yang akan bermanfaat bagi anak didik dalam menghadapi kehidupan di masa datang. Jadi peserta didik sudah didukung untuk menyelam ke teknologi yang akan datang, gitu, seperti itu. Dengan hal ini, kegiatan di sekolah tersebut cukup mumpuni untuk melakukan model tersebut. Dan peneliti sudah mencantumkan hasil dengan singkat dan jelas. Namun perlu dijabarkan lagi sedikit luas dan tetap pada lingkaran pembahasan yang diambil. Serta bagi guru yang mau menerapkan model ini juga perlu persiapan yang cukup matang. Nah, kenapa saya berkomentar seperti ini? Karena mungkin ketika peneliti tersebut terjun pada lapangan, itu kegiatan belajar mengajar di sana baru dimulai. Sehingga persiapan yang dilakukan oleh guru dan kesiapan peserta didik untuk mengikuti pembelajaran tatap muka masih kurang matang, ya, perlu adaptasi lagi. Nah, sehingga yang pertama untuk guru sendiri itu masih kurang matang karena itu tadi pembelajaran tatap muka, sehingga durasi waktu untuk pembelajaran disingkat, ya, disingkat. Sehingga yang tadinya tujuan pembelajaran yang akan dicapai itu tadi sudah dipaparkan dalam RTP, nah itu tadi tidak terlaksana dengan sempurna. Seperti itu. Di sisi lain, peserta didik itu tidak semuanya memahami teknologi tersebut karena psikologi anak atau kemampuan kognitif anak berbeda-beda, sehingga anak-anak itu ada yang kreatif, ada yang kurang kreatif, ada yang sedang saja, seperti itu. Jadi ada beberapa anak yang tidak mengikuti alur pembelajaran. Ada lagi peserta didik yang ketika di tengah-tengah pembelajaran itu tidak konsentrasi. Padahal yang tadinya di kegiatan inti pembelajaran, guru sudah membagikan sebuah materi yang akan dianalisis. Nah, itu peserta didik masih bertanya ini untuk apa? Seperti jadi guru itu masih harus menjelaskan 2 kali penjelasan seperti itu. Jadi untuk penerapan model discovery learning pada penelitian di sini, karena memang penelitian ini dilaksanakan pada awal pembelajaran tatap muka, sehingga model ini sudah cukup, tapi masih ada beberapa yang perlu disiapkan oleh guru, seperti itu. Sudah cukup?
Oke, baik. Begitu saja yang saya sampaikan untuk presentasi pada siang hari ini. Iya, ada sedikit yang perlu saya sampaikan kenapa saya memilih untuk pembelajaran bahasa Indonesia, karena sesuai dengan judul yang saya ambil, yaitu materi cerpen. Ya. Materi cerpen bahwasanya banyak yang menganggap cerpen tidak perlu diajarkan kembali pada anak-anak. Padahal cerpen sendiri itu banyak sekali memuat nilai-nilai moral yang bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Apalagi misalnya kalau kita baca karyanya Ahmad Tohari, ya, karyanya Ahmad Tohari. Nah, ada novel Kubah, ada orang-orang proyek di sana, akan banyak kita ambil pesan-pesan moral yang akan kita dapat, sehingga peserta didik ketika mempelajari materi cerpen itu juga akan menuai nilai-nilai moral yang bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari mereka. Seperti itu. Terima kasih. Cukup itu saja yang saya sampaikan pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan mohon koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini langsung apa tanya jawab? Sepertinya langsung saja, Ustaz, nanti di akhir baru tanya jawab. Ya, langsung kedua siapa itu Taklimul Lugha itu. Ini sudah dikirim ke Gugan lah, ke WA tah? Mutia itu. Sampun. Tadi kok belum yang saya tadi miliknya saya unggah tadi miliknya siapa? Yang satu. Ya. Baik, saya Syafrul Fajri. Syafrul Fajri, ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Mbak Nijin, pada presentasi kali ini saya dari kelompok 1 atas nama Syafrul Fajri, yaitu Muraja'atul Maqalah Al-Bahtiyah, review artikel penelitian. Lanjut. Baik, pada kesempatan ini artikel yang saya ambil judulnya yaitu Ta'limul Lugha Al-Arabiyyah ala Asasil Madkhal Al-Ittisali khilal Jaiha Covid fi Madrasah Al-Ma'arif Al-Aliyah. Mohon maaf itu ketinggalan, Al-Aliyah Sinjasari Malang. Jadi judul dari artikelnya yaitu pembelajaran bahasa Arab berdasarkan atau menggunakan pendekatan komunikatif selama masa pandemi di Madrasah Aliyah Ma'arif Singosari Malang. Adapun artikel yang ini saya ambil itu dari jurnal Al-Maharoh, yaitu merupakan jurnal Sinta 3 daripada Prodi Pendidikan Bahasa Arab UIN Jogja, Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Lanjut. Nah, berdasarkan dari poin-poin yang sudah disampaikan oleh Ustadz sebelumnya, jadi hal yang akan saya itu yang pertama yaitu terkait dengan mulakhasul bahas. Di sini saya mengatakan la yadhkurul bahis fi hadhil maqalah khasatan fi mulakhasul bahas, khalfiyatul bahas wa makanul bahas li'anna inda ra'i hadani nuqtatani muhimmatan fi kitabah dima fi mulakhas al-bahas li ma'rifatil qari haulal khalfiyatul amma min hazil maqalah. Jadi untuk berkaitan dengan abstrak ya, mulakhasul bahas. Terkait dengan abstrak dari artikel ini, saya menilai bahwasanya penulis belum menulis secara lengkap ya. Jadi belum secara lengkap karena menurut saya pribadi di sini penulis belum menceritakan sedikit dari latar belakang penelitian itu diangkat. Nah, di sini kan bisa dibaca ya. Di sini peneliti langsung menuliskan tujuan dari penelitiannya. Nah, itu yang pertama yaitu menurut saya perlunya dalam penulisan abstrak itu menyampaikan sedikit terkait dengan latar belakang umumnya gitu. Misalnya kenapa judul ini diambil, itu yang pertama. Yang kedua yaitu terkait dengan abstrak dan juga di sini penulis atau peneliti tidak mencantumkan tempat penelitian, sehingga
pada dasarnya kan abstrak itu adalah merupakan komponen utama dalam suatu penelitian. Nah, jadi dia terkait dengan poin abstrak dalam penelitian ini, yang pertama tidak dituliskan ya, sedikit terkait dengan latar belakang dan juga tempat penelitian itu dilakukan. Nah, ini poin yang pertama yang berkaitan dengan abstrak. Lanjut. Lanjut poin yang kedua yaitu muskilatul bahas atau yang biasa kita kenal dengan as'ilatul bahas atau rumusan masalah. Amman min jihatil muskilatil bahas kanat hadhil maqala wadihatan li'anna fiha yu'radul bahis an muskilatil lati tata'allaq bi ahwali amalat ta'lim ta'allum wa ta'lim wa hadhihi an-nuqtan tunasib kama katabal bahis fi adabil bahas. Berkaitan dengan as'ilatil bahas atau muskilatil bahas. Nah, di sini dari poin muqaddimah atau khalfiyatul bahas ya. Di sini saya sebagai reviewer untuk melihat bahwasanya untuk as'ilatul bahasa sudah cukup komplit, jelas, dikarenakan peneliti sudah mencantumkan muskilah-muskilah atau permasalahan yang ia angkat, kenapa ia melakukan penelitian tersebut. Dan juga diantaranya rumusan masalah yang diangkat oleh beliau yaitu yang pertama tanfiz kaifiyatu tanfiz at-ta'lim al-lughah al-arabiyyah min khilal bimadkhal al-ittisali. Jadi bagaimana penerapan pembelajaran bahasa Arab menggunakan pendekatan komunikatif tadi. Nah, itu rumusan pertama. Yang kedua, bagaimana hambatan atau muawiqat yang ada pada tanfiz tersebut, pada penerapan tersebut. Nah, di sini kalau saya menilai sudah cukup jelas dan komplit terkait dengan as'ilatil bahasnya. Boleh lanjut? Nah, lanjut poin ketiga yaitu tahdid as'ilatil bahas. Wa kana tahdidu as'ilatil bahas wadihan li'anna 'arad al-bahis haula tanfiz amalat ta'lim al-lughah al-arabiyyah bi istikhdam madal al-ittisali li safil 'ashir ila thanil 'ashar fi madrasah al-ma'arif at-thanawiyah Sinjasari Malang wa khasatan lil madah ta'lim al-lughah al-arabiyyah. Dan terkait dengan poin batasan-batasan penelitian ini, saya juga menilai bahwasanya penelitian ini sudah disampaikan cukup jelas bahwasanya peneliti melakukan penelitian ini di Madrasah MA Ma'arif Singosari Malang. Dan adapun untuk mawad atau untuk subjeknya bahwasanya dalam Ta'lim al-Arabiyyah peneliti khusus lebih memfokuskan pada 4 maharat, yaitu maharat al-kitabah, al-qiraah, al-kalam, dan juga al-istima'. Nah, dan juga di sini adapun batasan-batasannya yang dilakukan adalah untuk min lisofil ashir ila tani ashar, yaitu dari kelas 10 sampai kelas 12 gitu. Karena ini kan berinternet. Lanjut. Poin berikutnya yang saya ini yaitu adalah manhajul bahas atau manhajatul bahas. Wa min jihati manhajatul bahas anna hazil maqala sihatun manhajatuha li anna yastakhdimul bahis manhajul bahas alladhi yunasib ma'ada fil bahas wa huwa kaifiyatu tanfizu amalatu ta'lim al-lughah al-arabiyyah bi istikhdam madkhal al-ittisali fi madrasah al-ma'arif sanawiyah Singosari Malang wa kadzalika fi tahliliha yastakhdimul bahis tahlilul istiqra'i atau induktif. Nah, untuk bagian atau poin dari metodologi penelitiannya atau manhajul bahasnya, di sini peneliti menggunakan metodologi yaitu kualitatif, deskriptif, yang mana ini bertujuan adalah untuk menjelaskan, mendeskripsikan bagaimana tanfiz. Sedangkan kita ketahui tadi bahwa adahul bahasnya adalah kaifiyatu tanfiz, sehingga metode penelitian yang cocok digunakan sebagai peneliti adalah deskriptif kualitatif, yaitu untuk mendeskripsikan kaifiyatu tanfiz amalat ta'lim bistikhdam madkhal al-ittisali tersebut, di mana di tempatnya yaitu di MA Ma'arif Singosari Malang. Dan juga di sini analisis yang digunakan adalah al-istiqra'i, yang mana al-istiqra'i adalah induktif, bagian dari metodologi kualitatif. Baik, lanjut untuk poin berikutnya.
Nah, di sini ada yang poin kelima yaitu ardul bayanat atau penyajian data. Nah, mohon maaf saya bacakan walakin min jihati ardul bayanat lam yuqaddimul bahis an jam'il bayanat wa masadirul bayanat wa kadzalika haulal bayanat al asasi wa thanawiyah lam takun wadihatan wasihatan li'anna fil maqala katabal bahis an hazihil ma'lumat ammatan wala bisyarhi wadihatin bi ayil bayanat yaqsidul bahis. Jadi adapun dalam artikel ini saya menilai dalam ardul bayanatnya atau dalam penyajian datanya bahwa peneliti belum menjelaskan secara detail terkait dengan hasil data yang ia temukan. Nah, tadi kan ada jam'ul bayanatnya, masodir sumber-sumber data yang digunakan itu tidak disampaikan di dalam dalam artikel ini. Yang saya lihat di sini penulis atau peneliti hanya menuliskan teori-teori terkait dengan sumber data itu apa saja menurut ini, tapi tidak dicantumkan atau tidak dipaparkan terkait dengan hasil dari data tersebut yang ia temukan di lapangan. Baik, lanjut. Poin berikutnya yaitu nata'ij al-bahas, yaitu hasil daripada penelitian. Yubayyinul bahis fi nata'il bahas bi bayan wadih wa munasib ma ada fil bahas wa as'alatil bahas wa huwa yashrahul bahis haula kayfiyat tanfiz عاملة التعليم اللغة العربية باستخدام أدخال الاتصالي في مدرسة المعارف الثانوية سنغسري مالang لكل مادة في تعليم اللغة العربية وهي مهارة الكلام مهارة الاستماع مهارة القراءة ومهارة الكتابة ويقدم الباحث أيضا عن المعوقات الذي وجد الباحث في مكان البحث وهذا شيء مهم بسبب مناسب بين نتائج البحث وأهداف البحث. Nah, terkait dengan hasil penelitian yang disampaikan atau dipaparkan oleh peneliti, saya menilai ini sudah cukup komplit karena di sini peneliti itu melakukan penelitian yang berkaitan dengan penerapan tadi pendekatan komunikatif tadi atau al-madkhal al-ittisali tadi di MA Ma'arif Singosari Malang, yang mana dalam subjek mata pelajaran yang diambil itu adalah bahasa Arab, khususnya dalam 4 maharat tadi ya. Itu benar-benar dalam setiap maharat itu peneliti melakukan penelitiannya. Di kelas kelas ke-10 sampai kelas 12. Nah, di sini peneliti juga memaparkan yang terkait dengan hambatan atau kesulitan-kesulitan yang peneliti temukan yang ditemukan di lapangan atau di tempat penelitian. Nah, dalam Nata'ijul Bahas ini peneliti sudah menyampaikan bahwa asalnya bagaimana penerapan dalam pembelajaran bahasa Arab menggunakan pendekatan komunikatif beserta dengan hambatan-hambatan yang ditemukan di lapangan. Nah, jadi menurut saya untuk Nata'ijul Bahas ini sudah komplit, sudah jelas maksud dari penulis melakukan penelitian ini. Dan yang terakhir yaitu at-ta'liq al-am lil maqalah al-bahtiyah, yaitu komentar saya sebagai reviewer ya, sebagai muraji' untuk artikel penelitian. Inda ra'i kal muraji' min hadhihi al-maqalah al-ilmiyah anna hadhihi al-maqalah mumti'ah wa jayyidah li qira'atiha li anna al-bahis al-maqalah yuqaddim min al-mushkilatil hadisa wa i'ta'i hululul mushkilah fi ma wajada fi makanil bahas raghama anna fiha an-nuqsan qalil kama qaddama al-muraji' qablaha walakinna min jihatil muhtawayat wa adafil bahas anna hadhihi al-maqalah mumtazah li qira'ati wa li ziyadati al-ma'lumat hawla tanfiz ta'lim al-lugha al-arabiyyah ala asasil madkhal al-ittisali allazi nuwajihu hadzal virus corona hatal an. Jadi terkait dengan komentar saya bahwasanya artikel ilmiah ini sudah sangat menarik dan juga sangat cukup baik untuk dibaca bagi siapapun kalangannya, karena di sini peneliti juga cukup mengangkat terkait dengan permasalahan-permasalahan sekarang, yaitu berdasarkan dari anjuran pemerintah menggunakan daring ya dalam jaringan atau online, sehingga perlunya solusi-solusi terkait dengan peralihan dari masa luring menjadi daring. Nah, ini penelitian seperti ini cukup bagus dan juga cukup terbaru ya. Meskipun meskipun tadi sudah sebagaimana sebagai muraji sudah sampaikan,
ada sedikit kekurangan-kekurangan yang sudah disampaikan. Namun min jihatil am, dari sisi secara umumnya saya sebagai meroji sangat merekomendasikan untuk para teman-teman dan juga para pembaca untuk membaca penelitian ini, li qiraat untuk membaca, wali ziyadatil ma'lumat, dan untuk menambah wawasan kita seputar dengan penerapan pembelajaran bahasa Arab dalam hal ini khususnya yaitu dalam pendekatan komunikatif, karena kita nggak tahu kapan pandemi ini berakhir sehingga ini masih relevan untuk saat ini begitu Pak, dan seperti ini. Baik, dari saya terkait dengan review artikel ilmiah ini cukup saya sampai di sini. Terima kasih dan maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nur Diana hadir, Una? Nur Diana. Halo, Nur Diana, Mafi? Mafi. Mafi, Taib al-fursa wufadha ila musyrikina li taqdimi araihim an-nata'ij takhlil yani al-maqalah al-ilmiyah al-bahsiyah al-mustamiddah min dawriyat min ikhdad dawriyat min maqalah al-qaddamataha Mutiara Rizki wa qaddamaha Safrul Fajri. Tafadhal masyhur man yurid wa yuqaddim as'al atau ta'liqat atau intiqadat. Fadhal. Siapa yang mau? Ana Ustaz, insyaallah. Ana. Silakan. Hasan duluan. Fadhal Hasan. Ana awalan. Oke. Kami itu Oke. Pertama untuk saudari Mutiara Rizki, tadi kan beliau sampaikan bahwa dalam jurnal yang beliau review tadi itu ada beberapa hal yang beliau sampaikan bahwa jurnal itu dalam analisis datanya cukup singkat dan kurang mendalam. Yang menjadi pertanyaan saya, kira-kira menurut menurut presentator atau reviewer, tolak ukur untuk kita bisa katakan bahwa atau kita bisa pastikan bahwa sebuah penelitian itu mendalam dan nggak singkat itu sekarang seperti apa? Mungkin bisa disampaikan kepada kita semua, terutama untuk Anda sendiri. Dan yang kedua, katanya beliau tadi, model pembelajaran discovery learning dalam penerapannya seorang guru itu harus bisa mempersiapkan hal-hal yang cukup matang agar bisa berjalan dengan baik segala sesuatu yang ingin disampaikan kepada santri atau kepada murid. Yang kira-kira untuk kalau kita sebagai seorang guru ingin mengaplikasikan metode pembelajaran discovery learning ini, kira-kira hal-hal yang apa saja yang perlu dipersiapkan dengan matang bagi seorang guru tersebut. Itu untuk Mbak Mutiara. Sedangkan untuk Mas Fajri, tadi saya sempat melihat di makalah beliau atau di PPT-nya beliau, ada namanya tahdidu bahas atau batasan masalah dalam sebuah penelitian. Yang menjadi pertanyaan saya adalah yang dibatasi itu bagian yang mana, Mas Fajri? Karena tadi yang pertama, kalau kita tadi sampean bilang bahwa yang dibatasi itu bagian mahara. Mahara yang mana yang dibatasi? Karena tadi saya dengar hampir semua disebutkan dari mahara kalam, istimah, kitab, dan qiraah. Kira-kira yang mana yang dibatasi? Yang kedua tentang kelas. Tadi itu saya lihat bahwa ada kelas al-ashir ila tsani asyara, kelas 10 sampai kelas 12. Sehingga yang menjadi batasan penelitian ini yang mana yang dibatasi? Saya belum kurang paham dan jelas tentang batasan penelitian tersebut. Mungkin bisa jelaskan secara singkat saja. Itu aja dari saya, Ustaz. Syukran atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fadil Asyakh Asani, Talib Asani, nahnu thalatha tulab ya li taqdimil asila fil fatra fitur al-awal. Baik, alan As-Sa'il Asani, man mawjud? Ana Ustaz insyaallah. Man Hasan. Hasan Syukur Ustaz. Hasan Syukur tau, Hasan Syukur. Taib, yang Syukur. Ya. Oke. Untuk pertanyaannya, mungkin untuk kedua presentator,
Yang pertama yang ingin saya tanyakan itu kan tadi bahwasanya memang salah satu rekomendasi daripada presentator itu bahwasanya makalah itu memang baik untuk dibaca dan juga untuk menambah pengetahuan. Nah, yang pengen saya tanyakan itu adalah terkait dengan kan tadi kedua presentator ini menyebutkan terkait dengan hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang ada dalam penelitian daripada penelitian yang dibahas. Nah, yang pengen saya tanyakan karena ini terkait dengan permasalahan apakah dari masing-masing penelitian itu ada solusi yang diberikan seperti itu? Apakah ada solusi yang diberikan terkait dengan hambatan-hambatan yang ada supaya ini juga bisa menambah wawasan seperti itu. Yang kedua, untuk Mas Sofrul Fajri, ini masih nyambung juga dengan tadi batasan yang disampaikan oleh Kang Asbar ini, yaitu kan di sana banyak sekali maharot. Nah, apakah pendekatan ini tuh memang sesuai untuk semua maharot atau memang ada salah satu saja yang lebih dominan seperti itu? Syukron. Baik, As-Sa'il As-Salis. Wujud? Wa illa al-an al-fursa wadha ila sahibil maqala sahibil ya muraji'ah ini ila muraji'ah ini ukhtuna Mutiara Rizki wa Safrul Fajri li ijabati at-ta'liqat awil asila wal indiqadat al-muqaddama ilaikuma fal yatafaddal masyuran. Baik, saya coba menjawab, Prof. Mohon izin mengulas pertanyaannya. Untuk pertanyaan kepada saya dari akun Asbari, yang pertama, bagaimana tolak ukur hasil dan pembahasan cukup singkat seperti itu, nggih? Singkat atau mendalam itu seperti apa? Kemudian yang kedua, bagaimana tolak ukur juga guru sudah siap dalam melaksanakan pembelajaran seperti itu, nggih? Terus yang ketiga, pertanyaan dari bukan. Gimana? Pertanyaan saya tadi yang pertama, kan tadi Jenengan sampaikan bahwa pernyataan ini di bagian analisisnya cukup singkat dan mendalam atau kurang mendalam lah. Jadi pertanyaan saya kira-kira bagaimana cara tolak ukur untuk kita mengetahui bahwa penelitian itu nggak singkat dan udah mendalam banget, atau jangan-jangan dia singkat karena semua data yang dianalisis itu untuk udah mewakili yang lain. Mungkin bisa jadi seperti itu. Jadi kira-kira tolak ukurnya seperti apa nanti supaya kita bisa mengetahui dengan detail. Dan yang kedua itu bukan itu, tapi yang kedua tadi saya tanyakan adalah kira-kira menurut presentator apa saja yang perlu kita persiapkan? Kan tadi kan ada bilang bahwa harus dipersiapkan dengan cukup matang bagi seorang guru yang menggunakan metode pembelajaran discovery learning ini. Kira-kira yang perlu kita persiapkan sebagai seorang guru itu untuk mengaplikasikan ini kira-kira apa saja gitu Mas Mbak Mutia? Baik, yang pertama, kenapa saya mengulas bahwa artikel ini hasil dan pembahasannya cukup singkat, karena tadi sebagaimana yang saya sampaikan bahwa untuk memperoleh data yang disampaikan oleh peneliti sendiri, yaitu terkait pelaksanaan hasil pembelajaran dan kemudian kendala. Nah, di kendala ini itu wawancara, ya kan melalui wawancara. Wawancaranya hanya melalui guru saja. Padahal disebutkan dalam rumusan masalah itu kendala peserta didik dan guru, seperti itu. Namun yang dipaparkan di jurnal tersebut itu hanya hasil wawancara guru saja. Sedangkan untuk sedangkan untuk kendala peserta didik itu hanya sedikit ulasan terkait observasi peneliti. Seperti itu. Jadi makanya saya menyebutkan bahwa cukup singkat karena yang terpenting hasil yang kendala ini itu hanya hasil dari wawancara guru. Dan maksudnya itu hanya dari sisi guru saja yang kita tahu. Kita tidak mengetahui bagaimana kendala
yang peserta didik alami, seperti itu, Mas Asari. Terus kemudian yang kedua, apa saja yang perlu disiapkan seorang guru atau kita ketika memilih model discovery learning seperti itu nih. Karena discovery learning itu bersifat siswa yang berperan ya, siswa yang berperan aktif dalam mencari hal-hal yang dibutuhkan. Tentunya pasti sebelum pembelajaran ada yang disiapkan ya, termasuk aktiviti dan lain sebagainya, termasuk media juga bagaimana sumber belajarnya sudah sesuai atau tidak dengan KIKD atau tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Nah, selain itu, discovery learning itu juga membutuhkan yang pertama ada yang saya baca ya, yang saya baca itu kemarin ada langkah-langkahnya loh melakukan model ini. Nah, itu langkah-langkahnya yang pertama guru itu memberikan stimulus gitu, memberikan stimulus bagaimana cara peserta didik penasaran akan belajar apa kita pada hari ini, seperti itu. Setelah pemberian stimulus itu terdapat identifikasi masalah seperti itu. Nah, di sini guru itu memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi kalau yang tadi di jurnal itu analisis cerpen seperti itu. Kemudian setelah pemberian stimulus, kemudian identifikasi masalah, itu ada pengumpulan data. Pengumpulan data yang dimaksud di sini di model discovery learning itu guru mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, apakah ini cocok atau tidak dengan tujuan pembelajaran, seperti itu. Setelah pengumpulan data, ada pengolahan data. Pengolahan data di sini itu ya bagaimana kegiatan atau informasi yang ditemukan oleh siswa itu dikumpulkan. Seperti itu. Yang tadi kalau di cerpen kita relevankan ke cerpen itu dituangkan dalam desain Canva seperti itu. Kemudian baru penarikan kesimpulan. Nah, penarikan kesimpulan di sini itu memperhatikan hasil yang sudah diperoleh. Apakah peserta didik paham atau tidak dengan materi yang dipelajari, seperti itu. Itu mungkin kalau kurang, mohon maaf, nanti bisa ditambahkan oleh yang lain atau mungkin oleh Prof. Saya izin menjawab. Menjawab pertanyaan dari Akuna Hasan ya. Akuna Hasan, tadi pertanyaan apakah peneliti itu memberikan solusi? Memberikan solusi karena yang dibahas di sini adalah masalah-masalah gitu ya. Nah, dalam hal ini itu peneliti di dalam di dalam rangkuman atau penutup itu juga menyampaikan solusi. Nah, di sini peneliti yang disampaikan itu yang pertama, guru seyogyanya itu tadi membuat RPP dengan memperhatikan karakteristik peserta didik dan juga memperlihatkan fasilitas teknologi yang ada di sekolah. Karena yang sudah saya sampaikan bahwa kendalanya sesuai dengan wawancara guru, itu gurunya bilang bahwasannya ada beberapa peserta didik yang belum paham bagaimana cara mengoperasikan teknologi atau Canva tersebut. Ada peserta didik yang di tengah-tengah pembelajaran hilang konsentrasi, seperti itu. Jadi seharusnya guru itu tadi membuat RPP yang memperhatikan karakteristik peserta didik, seperti itu. Nah, sehingga nantinya media yang digunakan oleh guru itu
bisa sesuai dengan situasi yang ada pada setiap peserta didik, seperti itu. Sudah cukup sekian, Ustadz Hasan, syukur. Nah, berarti solusinya dalam bentuk saran ya, seperti itu. Karena ada kata siogianya. Balakhor, pertanyaan yang lain? Adal, soal al-ijabah li as'ala ukhra. Al-ijabah li as'ila ukhra min Hasan. Tadi Syakur ya? Oke, Ustaz. Baik, tadi kan dari merojek pertama, sekarang dari soal untuk saya merojek kedua. Yang pertama tadi dari Saudara Asbarin yang bertanya terkait dengan batasan penelitian, terkait dengan yang dibatasi terkait maharo apa saja gitu, atau isi dari maharo tersebut apakah dibatasi, dan juga terkait dengan kelasnya. Baik, berdasarkan dari artikel tersebut, benar ini menjadi catatan tambahan untuk saya bahwasanya di sini peneliti belum mendeskripsikan batasan-batasan tersebut, cuman hanya sebatas batasan umum ya, bahwasanya peneliti akan melakukan penelitiannya pada pembelajaran Maharatul Kalam. Namun untuk isi dari materi yang diajarkan tidak seperti, kan kita tahu bahwasanya dalam kelas, per setiap kelas itu kan memiliki subtema dan juga subtemanya. Nah, jadi di sini memang kami sebagai merojik belum menemukan terkait dengan maharo-maharo yang dibatasi oleh peneliti tersebut. Begitupun dengan kelas, di sini peneliti juga hanya menyampaikan bahwa ia akan melakukan, ia membatasi kelas, yaitu kelas 10 sampai kelas 12. Namun kelas apanya di sini juga peneliti tidak lengkap. Jadi ini menjadi catatan untuk tambahan ya, catatan tambahan bahwasanya di sini dalam tahdidul bahasnya masih kurang terhadap penelitian ini. Nah, itu untuk Asbarin. Yang kedua dari Saudara Hasan Syukur, bagaimana dengan solusi yang diberikan dan bagaimana maharo terkait dengan maharo tersebut, apakah untuk semua, berlaku untuk semua maharo atau hanya atau maharo tertentu saja ya yang paling dominasi gitu ya. Yang pertama, jadi tujuannya peneliti menulis artikel ini ya adalah untuk melakukan memberikan solusi bahwasanya adanya peralihan dari masa luring, luar jaringan, kepada daring karena disebabkan oleh virus COVID. Jadi peneliti memberikan memberikan saran bahwasanya ada di sini diperlukan penggunaan pendekatan komunikatif ya, yang mana dalam menggunakan pendekatan ini tersebut pun peneliti juga mendapatkan tadi kekurangan ya, muawiqat atau hambatan-hambatan dalam melakukan pendekatan ini. Dalam melakukan pendekatan ini tetap sang peneliti juga mendapatkan hambatannya, yang mana diantaranya siswa itu kurang pede, percaya diri dalam berkomunikasi bahasa Arab, kemudian juga guru agak sedikit mengalami kesulitan dalam menyesuaikan antara materi dan juga minat siswa, dan yang terakhir butuh waktu lama dalam penerapan pendekatan ini. Nah, jadi untuk solusinya bahwasanya di sini ada upaya dari penulis atau peneliti untuk memberikan solusi terkait dengan pandemi ini. Namun begitupun untuk setiap pendekatan-pendekatan yang diberikan tentu masih terdapat kekurangan-kekurangan. Nah, untuk menutupi kekurangan tersebut, tinggal bagaimana nanti seorang guru akan mengembangkan atau akan melakukan inovasi terhadap materi ajar yang diajarkan di kelas tersebut. Nah, karena kita tahu bahwa setiap apapun pendekatannya tetap ada kekurangan yang ditemukan, seperti itu. Dan yang kedua terkait dengan maharo, apakah ini untuk semua maharo ataupun hanya untuk maharo tertentu? Nah, di sini
kalau menurut saya pribadi ya, ini di sini tidak disampaikan sama peneliti ya, bahwasanya ini untuk di sini peneliti atau penulis hanya menyampaikan bahwa ini ia lakukan tanfisnya itu di semua proses belajar mengajar di 4 maharoh tersebut, maharoh kalam, istima, kitabah, dan qiraah. Namun menurut saya pribadi untuk pendekatan komunikatif ini lebih baik dilakukan pada al-lughawiyah asy-syafawiyah, yaitu yang mana lughawiyah syafawiyah ini ada 2 macam, itu maharoh kalam dan juga maharotul istima. Nah, jadi untuk saya pendekatan komunikatif ini lebih cenderung saya untuk mengarahkan atau memberikan saran bahwasanya ini lebih cocok untuk maharoh al-kalam dan juga maharoh istima atau yang biasa dikenal dengan al-lughawiyah asy-syafawiyah. Sedangkan untuk maharoh yang lainnya seperti maharoh at-tahririyah, yaitu maharotul kitabah dan qiraah, itu masih tidak sebegitu cenderung ya untuk pendekatan ini. Baik, itu dari jawaban dari saya, mungkin ada tanggapan dari para penanya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Kalau enggak, saya akan komen ya. Ya, kita kembali pada judulnya Muti apa ini? Penerapan metode discovery learning ya pada materi teks cerpen dengan menggunakan media Canva for education. Guna kan ya, benar. Guna menciptakan kemandirian dan kreativitas peserta didik. Iya betul ya judulnya. Mohon maaf Prof. Ya. Untuk jurnal yang saya ambil itu penerapan model discovery learning pada materi cerpen dengan menggunakan media Canva for education. Untuk referensi yang lain yang saya ambil baru penerapan model discovery learning guna menciptakan kemandirian dan kreativitas peserta didik. Ya, yang Anda analisis yang mana? Yang menggunakan media Canva for education. Terus yang tadi, yang guna menciptakan apa? Itu referensi lain untuk saya. Referensi lain. Oke. Penerapan model discovery learning pada materi teks cerpen dengan menggunakan metode media Canva for education. Ya, ini aja ya. Iya. Iya. Ada nggak alasan latar belakangnya apa? Apa esensi inti latar belakangnya apa? Ma'asbabu ikhtiar hal unwan. Alasan? Mengapa milih judul ini apa? Oh, alasannya yang pertama itu karena semenjak pembelajaran daring yang disebutkan oleh peneliti nih Prof, karena semenjak pembelajaran daring itu proses pembelajaran hanya by WA saja, by WA dan sangat-sangat monoton. Kemudian, nah di sini itu guru memberikan sebuah inovasi baru karena pembelajaran tatap muka secara terbatas, guru memberikan inovasi pembelajaran menggunakan Canva Design. Seperti itu. Nah, ini apakah pembelajaran materi cerpen menggunakan media Canva for Education ini tadi sudah sesuai atau membangkitkan keaktifan peserta didik seperti itu? Maka alasannya apa? Alasannya belum alasannya itu. Pertama karena COVID ya, COVID daring, kemudian pembelajaran nggak maksimal apa gitu ya? Kemudian yang kedua itu pembelajaran cerpen di sini banyak beberapa orang menganggap cerpen dipelajari seperti itu. Padahal cerpen itu tadi memberikan dampak yang sangat besar bagi kehidupan karena di dalamnya banyak sekali muatan nilai-nilai moral, ada sosial dan lain sebagainya seperti itu. Iya, ini penelitian apa? Kualitatif ya? Terus kalau kualitatif itu latar belakangnya apa? Ada apa di kualitatif itu? Ini kan tadi masalah kan ya? Karena masalahnya daring, kemudian guru menerapkan discovery learning kan gitu kan?
Tuh. Kemudian cerpen itu dianggap sulit. Itu apa itu masalah kualitatif itu? Ini harus dikritis kan itu. Jadi Anda harus tahu bahwa latar belakang masalah penilaian kualitatif ada keunikan, kekhasan di sana itu. Bukan masalah karena daring kemudian perlu model discovery learning. Kalau itu bukan untuk kualitatif, mungkin PTK atau pengembangan. Ya. Kalau karena selama ini daring, maka kami buat daring dan kami akan mencoba menerapkan discovery learning ya, media canvas for education itu. Jadi kalau itu latar belakangnya itu PTK atau pengembangan atau PTK gitu. Sehingga yang judul yang Anda rujuk itu PTK yang tadi guna menciptakan kemandirian belajar itu peserta didik itu PTK. Sehingga kalau ini kualitatif ada keunikan. Di sana itu ada kekhasan di sekolah ini. Gitu loh. Ada kekhasan bahwa sekolah itu telah menerapkan discovery learning dan nampaknya hasilnya itu lulusannya itu atau kemampuannya itu bagus lah. Bagaimana sih menerapkannya discovery learning itu? Dan kedua kalinya harus dipastikan apakah di sana digunakan discovery learning. Nah itu kualitatif ini kan sudah menjustifikasi pakai itu. Itu. Ya. Jadi latar belakangnya itu tolong nanti yang lain ditanu. Kan kemarin sudah ada poin-poinnya ya, relevansi latar belakang dengan judul masalah penelitian kan gitu ya. Jadi itu belum dilihat itu ya. Mengapa memilih judul ini? Nah, kalau sudah memilih latar belakangnya cocok nggak nih dengan masalah yang diteliti, dengan paradigma penelitian yang diteliti? Kalau ini kualitatif, itu peneliti ada keunikan. Jadi ada merasa ada apa ya, ada penasaran, ada apa di sekolah ini, gitu. Ada apa discovery learning digunakan itu ya, itu. Bagaimana discovery learning itu digunakan, kok bisa menghasilkan siswa yang misalnya yang kompetensi cerpennya bagus, misalnya gitu. Nah, ini tadi masalahnya masalah PTK tadi itu. Ya, PTK itu. Ya karena kalau yang jurnal yang dirujuk itu jurnal Sinta berapa itu? Sinta berapa itu? Tidak dicantumkan, Prof. Ya itu berarti nggak terakreditasi itu ya. Ada tuh Kordiano, ada itu. Untuk tadi yang saya lihat itu terakreditasi peringkat 5 seperti itu, Prof. Oh ya Sinta 5 itu, Sinta 5, Sinta TTM tuh. Sinta kan sampai 6 kalau nggak 5 ya. 5 ya. Oke ya itu ya. Terus bagaimana pelaksanaannya ya? Bagaimana hasil apa ini? Hasil pembelajaran. Iya, hasil pembelajarannya gimana hasil pembelajarannya? Yang dilihat apa hasil pembelajarannya itu? Untuk hasil pembelajarannya yang diambil dalam rubrik penilaian itu ada medianya melalui Canva tersebut, terus kemudian presentasi. Nah, hasil belajar kan ini kan ya? Ya, hasil belajarnya gimana? Jadi ini kan guru peneliti meneliti bagaimana discovery learning dilaksanakan ya. Nah, terus dilihat hasil belajarnya kan? Apa untuk mengetahui hasil belajar apa? Apa yang dilihat? Penilaian, ya. Iya. Kalau di sini ada nggak itu hasil belajarnya anak-anak, kreativitasnya bagaimana, responsif kelas bagaimana kan gitu? Kan bisa salah kualitatif itu. Iya. Untuk ini mohon mencoba menjawab nih Prof. Untuk rubrik penilaiannya sendiri itu ada rubrik media. Yang pertama yang dinilai itu terkait isi materi, kemudian sama kreativitasannya bagaimana. Untuk presentasinya itu peserta didik mampu memahami dan mempresentasikan struktur kebahasaan yang dianalisis dengan bahasa yang baik, kemudian mampu menjawab setiap pertanyaan dari teman seperti itu. Dan yang terakhir itu rentang hasil pembelajaran cerpen seperti itu. Kemudian terus berikutnya apa probability sampling itu kenapa Pak probability sampling itu?
Gimana wong ini kualitatif kok pakai probability sampling? Enggak kamu Mohon kritisi. maaf, saya membaca di bukunya Sugiono, Pak Sugiono. Enggak, yang ini loh, ini kan Anda menelaah artikel ini toh. Nah, artikel itu ada tadi probability sampling itu. Nah, itu memang digunakan enggak di jurnal itu? Menggunakan itu. Oh, Kak kedengaran ini sudah. Penyajian datanya bagaimana? Penyajian datanya? Oh, enggak dengar ya nih ya. Ya sudah kalau enggak dengar. Oke. Karena nggak dengar sinyalnya jelek itu di sana ya. Oke, mengacu ke data. Halo, ngacu ke Safrul aja, Safrul nggak terdengar saya. Halo, Safrul mana Safrul? Safrul Fajri. Ya, ini. Ya. Coba, ini kan apa? Ta'limul Arabiyyah ala asal matal itisoli. Saya belum mendengar di jurnal itu, mungkin nggak ada ya, atau belum ada komentari di mana matal itisolinya di mana. Tak muncul itu. Nggak ada di sana. Nah, di sana di Nataijil Bahas itu disampaikan sedikit hanya penerapan dan langkah-langkah khutuwatnya, Ustaz. Jadi misalnya dalam Maratul Istima ada beberapa langkah-langkah yang dilakukan dalam seperti misalnya guru memberikan contoh-contoh, terus bagaimana siswa menanggapi agar agar meningkatkan komunikasi antara siswa dan guru gitu. Jadi untuk terkait dengan seperti apa pendekatannya tersebut belum saya lihat di Nataijilnya masih kurang, Ustaz. Ya itu perlu ini saya mungkin ini ya. Banyak saya lihat tesis yang enggak kok juga. Ya, oke. Ini apa kualitatif ya? Iya. Coba kualitatif. Kritisi mulakhosnya di abstrak itu tidak harus ada latar belakang. Di abstrak jurnal ya. Di abstrak jurnal itu hanya 3 tujuan, terus kemudian desainnya apa singkat, kemudian hasil. Itu hasil. Mungkin kalau ada temuan peneliti teoritis ya itu betul kalau tidak ada latar belakang. Kecuali di abstrak laporan tesis atau disertasi. Tapi kalau di jurnal itu memang dibatasi katanya kalau yang dulu itu 200 berapa kata itu. 250 kata itu berapa, sehingga mungkin tidak ada latar belakangan di jurnal itu. Di abstrak itu, abstrak jurnal ya, bukan abstrak laporan penelitian. Terus masalah penelitiannya apa itu? Muskilahnya apa? As'ilatul bahasnya apa? Di sini kaifiyatut tanfis ta'lim lughah Arabiyyah bistikhdam al-madkhal at-ittisali itu, Ustaz. Sama kayak al-mu'awwiqat. Nanti di sini disampaikan juga kan setelah tanfis yang kedua bagaimana hambatan yang ditemukan setelah tanfis tersebut. Ya. Jadi dalam isinya juga ada 2 poin itu. Latar belakangnya apa? Esensi inti latar belakangnya apa? Khalifatul bahasnya apa? Khalifatul bahasa di sini saya lihat yang pertama kan Ustaz dari peralihan tadi ya Ustaz, masa peralihan itu kan di sini dicantumkan bahwasanya adanya anjuran peraturan pemerintah untuk dari daring ke luring. Yang kedua di sini penulis menulis bahwasanya ada kesulitan siswa dalam berkomunikasi dalam bahasa Arab seperti itu, Ustaz. Nah, itu juga salah kan saya kemukakan. Banyak kan latar belakang kualitatif banyak yang salah itu. Sudah kemarin awal itu ya. Kualitatif itu latar belakangnya karena ada keunikan, kegalauan, keingintahuan peneliti itu. Ada keunikan khas kualitatif. Bukan karena ada masalah. Karena ada masalah itu judulnya bukan kualitatif, itu PTK atau pengembangan. Bagaimana memecahkan masalah itu, bagaimana menginovasi pendidikan. Tapi kalau
ada kesulitan ini, itu bukan kualitatif ya, salah itu. Latar belakangnya itu tolong nanti dilihat juga ya. Judul kualitatif itu ada keunikan. Keunikan itu bisa positif, bisa negatif ya itu. Nah, ini juga memang banyak saya lihat tesis-tesis itu ya, latar belakangnya ada nggak itu, ada keunggulan lah di sana, ada keunikan yang unggul atau yang tidak unggul, yang unggul atau sangat tidak unggul, ada nggak? Ini berarti di sini di madrasah Syar'i itu digunakan pendekatan komunikatif dan apa itu siswa-siswa lulusan di sana itu bahasa Arabnya cah cijus misalnya gitu. Wah, bagaimana sih cara ngajarnya lah, itu kualitatif itu. Bagaimana sih cara ngajarnya, kok anak-anak yang lulus itu begitu lulus dari Singosari Ma'arif ini, Madrasah Arif itu kok bahasa Arabnya mahir sekali ya. Nah, ini juga tahu apa benar di sana madkhul itisol yang diterapkan di sekolah itu. Nah, ini banyak sekali pilihan kualitatif yang sudah menjustifikasi judul. Padahal belum ada bukti bahwa di sana kualitatif. Itu maunya peneliti saja. Coba sih saya teliti kualitatif itu. Padahal di sana nggak diterapkan itu. Nah itu. Nah, kecuali kalau memang di sana memang ada semacam dokumen tertulis bahwa yang digunakan komunikatif, atau ada semacam klaim di sana kami menggunakan pendekatan komunikatif. Nah, harus kamu teliti bagaimana itu diterapkan di sana. Kalau belum tahu ya jangan disebutkan kualitatif. Seperti discovery learning tadi itu. Itu sudah menjustifikasi ya. Ya, itu banyak tesis-tesis yang saya baca itu antara isinya dengan judulnya enggak sama. Mulai awal kemarin kan saya sudah beritahu bagaimana latar belakang kualitatif itu, dan saya beri contoh, saya menilai proposal orang dosen itu banyak yang isinya PTK tapi isinya kualitatif, atau judul PTK isinya kualitatif. Nah itu ya. Oke, ini Sinta 3. Terus masalahnya itu anunya apa, manhajanya apa, manhajanya tolong nanti dikritisi ya, itu ini enggak yang kemarin poin-poinnya kan sudah saya beri ya. Tampaknya enggak banyak yang muncul di sini ya. Manhajanya apa? Manhajanya. Di sini manhajanya itu Thoriqoh, manhajanya kan kualitatif wasfiyah. Jadi untuk jenisnya Thoriqoh wasfiyah nau'iyah, deskriptif kualitatif. Untuk pendekatan ininya menggunakan tahlil istiqro'iyah, induktif. Iya. Itu pendekatannya itu kualitatif, analis datanya istiqro'i, induktif. Saya makan ciri-ciri kualitatif itu analis datanya istiqro'i. Bukan pendekatan penelitiannya istiqro'i, bukan, tapi analis datanya istiqro'i ya. Terus Anda mengatakan ardul bayanat ghairu wadihah ya, paparan datanya. Gimana? Apa saja yang dipaparkan di data? Apa saja? Karena di sini disampaikan apa saja yang dipaparkan di ardul bayan itu apa? Di paparan hasil atau di hasil lah. Kan di situ kan hasil and discussion atau nata'ij wal munaqasha. Terus apa yang hasilnya di sini, apa? Saat di sini lebih ke seperti penyampaian pendapat para ahli, misalnya al-bayanat si haqaiq, tajribiyah, jami'ah tadi. Jadi untuk hasil dari yang dilakukan di lapangan tersebut saya belum melihat, Ustaz. Di sini untuk halamannya ada. Itu. Tapi tadi kok ada nata'ijil bahas wadih. Paparan berikutnya Anda. Tadi kan ardul bayanat tidak jelas. Terus hasil penelitian kok jelas? Karena menurut saya di nata'ijil bahas itu kan disampaikan tanfisnya, Ustaz. Jadi kan beliau kan tadi bilangnya berangkat dari ahdafnya kan tadi kaifiyah. Seharusnya kan di paparan data itu, di hasil kan. Hasil and discussion, hasilnya itu yang mengacu ke tujuan itu. Tujuannya A, ya nanti di hasil ada A, singkat karena itu jurnal dibatasi halaman gitu. Yang penting di jurnal itu mewakili hasil penelitian, laporan penelitian ya. Berarti gimana? Ya hasil ya kan itu, coba template-nya apa template-nya?
abstrak, kemudian apa? Pendahuluan ada nggak? Kata kunci? Ada Ustaz. Di sini yang pertama kan abstrak, yang kemudian ada Ya. al-muqaddimah, terus ada Ya. manhajul bahas, kemudian Ya. ada langsung nata'ijul bahas, Ustaz. Nah, Ustaz. itu di situ itu. Lah kok katakan ada ardul bayatnya kok gak jelas. Ya, seharusnya yang manhajiyah terus nata'ij. Ada munakosanya enggak? Munakosa nata'ij. Munakosa nata'ijnya ada enggak ini? Sudah saya unggah tadi, saat tadi saya kembalikan lagi, ini sudah mana ini? Ini enggak jelas di sini kecil-kecil. Langsung digabung gitu Ustaz. Nata'ijul bahas wa munaqasatuha gitu. Ini namanya Naul Bakhs alladhi ajrul Bakhs wal majul maidani wa tariqul bahasa al-mustaqdami atau qasfiyah nau'iyah ma'at takhil istiqra'. Iya benar. Bukan toriko sebenarnya itu, madkhol bukan toriko ya. Bikin anna bayana fil taqdama ba'd al-mujab fi halatil mawdu' al-tamatudatu inal Bakhs wa adah ra'isa wa yakun jalan bayat min maklumat musyakil asilat tentukan wal mulakhadha musyariki ala musyarikin. Ini buku-buku saja ini ya. Iya, ambil teori-teori aja, bukan yang real di sana bagaimana ya. Sana ya, jangan sari kita saleh. Ya, oke, terus ini makan musyarikun letak terus mater. Nah ini, iya ini ansito taklimil arabiyah tawasuliyah. Ini kok di manhajiyah ya ini? Ansito taklim al-rabbi atau wasuliyah taklim hartul istima ini bukan di ini nata'ij ya, nata'ij di nata'ij itu Ustaz. Ya, ya itu kecil-kecil ya. Saya kira itu nanti mohon yang berikutnya lebih tajam lagi ya melihatnya itu. Kritisi itu judul juga dikritisi, judulnya jangan dianggap benar. Kalau judulnya dengan latar belakangnya, dengan desainnya, dengan nggak cocok, ya dikritisi itu. Belum tentu itu judulnya tadi kan, yang miliknya siapa tadi, Pujiati itu juga lemah itu, judulnya itu seperti apa ya, latar belakangnya lah, bukan latar belakangnya nggak sinkron dengan judulnya. Kemudian yang miliknya Sofri tadi sama, itu latar belakangnya juga nggak kualitatif kok latar belakangnya karena kemampuannya begini-begini, ya itu kan itu. Jadi ada keunikan, kekhasan, khosoisnya, khosois ima salabi wa ima ijabi ya. Ya. Misalnya di Gontor itu anak-anak cacis bahasa Arab itu bagaimana cara ngajar bahasa di Gontor, nah, itu di latar belakang. Ya saya contohnya ekstrim. Ada ada SD 50% lulusannya preman. Nah, itu kan menjadi galau kita. Gimana ya anak lulusan 65% kok lulusan preman itu apa di sana diajari preman. Nah, layak diteliti. Oleh karena itu kami teliti keunikan yang negatif ya. Keunikan yang tidak positif ya itu. Padahal di sekolah akhirnya diteliti ternyata enggak juga itu. Ya juga cara ngajarnya guru ya materinya pengembangan kepribadiannya bias seperti yang lazim yang lain gitu. Nah, itu akhirnya dilihat oh jangan-jangan lingkungannya misalnya gitu kan itu. Saya kira itu minggu depan siapa? Minggu depan hari apa? Jumat ya? Hari Jumat sudah libur nggak itu? Iya Ustaz. Iya. Sebagian dari guru-guru mintanya libur. Lanjut lagi habis lebaran. Ya hari raya ya nanti dia nih ya, hari raya oke. Kecuali nanti hari Senin Selasa kan belum libur ya. Nanti kelompok yang G dengan A itu mungkin nanti nggak apa masuk. Wa ala kulli hal hadil munaqasha jayidan wa uqaddim syukran jazila li muqaddimata ini muhaddisata ini Mutiara Rizki wa Syafrul Fajri ala jiddiyatihima fi taqdimi hadhihi nata'ij at-takhlil bil maqala al-bakhsiyah minal al-mustamidda minat tawriyat al-muhakkama al-mustawa al-qaumi
Wa ana uridu an yakuna al-mutahaddis al-qadim aksan wa aksan ya min qabl wa ya nakhtatib liqa'ana bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran Ustaz. Afwan ya. Alamin.